kita merayakan pesta kebangkitan Tuhan bermula dari kenyataan kubur kosong. Dan pada tahun ini kita merayakan pesta Paskah kita dengan kenyataan gereja kita ini kosong, tanpa Anda semua ada di gereja ini. Memang pengalaman Paskah itu sejak awal mula bukan pengalaman sukacita, bukan pengalaman gembira, melainkan pengalaman sedih, pengalaman kalut. Dalam situasi trauma karena barusan menyaksikan penderitaan dan kematian Yesus, mata Maria Magdalena dan murid-murid kini melihat kenyataan kubur kosong. Kita bisa rasakan ucapan kesedihan dari Maria Magdalena. Tuhan telah diambil orang dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tapi murid yang dikasihi, ketika melihat kubur kosong, justru ia menjadi mengerti bahwa Tuhan itu bukan diambil orang, melainkan dia sudah hidup kembali. Mereka semua menjadi percaya bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah Putra Allah, dan mereka mulai mengerti isi kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus sudah sungguh bangkit. Saudara-saudara, maka kita ketika merayakan pesta Paskah ini, kita mesti menemukan disinilah suatu titik balik dalam kehidupan kita masing-masing. Dari kesedihan tanpa pengharapan, kita harus beralih menuju sukacita dengan pengharapan baru di dalam Tuhan yang bangkit, meski di dalam situasi dan kondisi hidup kita seperti apapun. Kita tidak hanya dekat dengan Tuhan ketika kita meminta pertolongan atau ketika butuh Tuhan, lalu pelan-pelan menjauh, acuh tak acuh, tidak peduli di saat kita sudah bisa merasa kita mampu kalau sendiri. Kita juga sering mengalami saat kita susah, saat kita di dalam kesulitan, baru kita singgah melihat Tuhan. Ketika kita sulit, baru kita mulai tekun untuk berdoa. Tetapi jika kita bahagia, orang Nagi bilang, tetoe, ya, peduli amat. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, jangan jadikan Tuhan itu seperti terminal, singgah cuma sebentar saja. Kalau tidak ada keperluan, lewat saja. Jadikanlah Tuhan itu ibarat pelabuhan akhir bagi hidup kita, tempat kita bersandar setiap waktu dalam suka dan duka, di saat hidup kita aman dan tenang tanpa badai, tapi juga di saat hidup kita ini mengalami badai seperti yang kita alami saat ini di tengah ancaman virus corona. Tuhan itu pelabuhan akhir kita, tempat kita semua akan melabuhkan jangkar pengharapan dan jangkar iman kita, bahwa kita tetap dikasihi, bahwa kita tidak pernah akan dibiarkan sendirian. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang setia mempertahankan cintanya kepada Tuhan, dia akan sungguh-sungguh menghayati hidup imannya, dan dia akan menemukan bahwa hidupnya itu tidak pernah akan sia-sia. Dia tidak hanya melihat kenyataan kekosongan seperti kubur yang kosong atau gereja yang kosong saat ini, tidak. Dia tidak hanya bisa melihat kehampaan, ketiadaan, melainkan dia akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan menjadi nakoda, yang menakodai batra hidup kita masing-masing,
dan menakodai bahtera hidup keluarga-keluarga kita melewati badai kehidupan kita ini. Saudara-saudari, Maria Magdalena melihat kubur kosong, dan sekali lagi saat ini saya mendapati gereja ini juga kosong tanpa Anda semua di dalam gereja ini. Sedih memang, dalam pengalaman sebagai seorang imam, ini pertama kali juga saya merayakan perayaan Paskah ini tanpa Anda semua di dalam gereja ini. Tetapi saudara-saudara, perayaan Paskah kita dalam situasi seperti ini kiranya menanam di dalam hati kita masing-masing ini semangat pantang menyerah, militansi, seperti Maria Magdalena, juga Simon Petrus dan murid yang dikasihi Tuhan. Paskah mesti membuat hati kita itu kembali tetap berbunga-bunga, penuh dengan sukacita. Tidak boleh putus asa, karena Tuhan telah membawa harapan baru dari kegelapan makam dengan cahaya kebangkitannya. Semoga dalam situasi kita saat ini, kita semua menemukan makna hidup kita. Kita semua menemukan makna iman kita yang sesungguhnya. Bahwa kita tidak bisa hidup mengandalkan diri. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahwa kita tidak hanya memperhatikan perkara-perkara hidup di dunia ini saja dalam hidup ini. Kadang kita juga menemukan pengalaman kita. Kita begitu sibuk, kita gelisah dengan berbagai urusan, kita gelisah dengan begitu banyak pekerjaan, menyita perhatian-perhatian kita, lalu kita melupakan Tuhan sebagai pusat dan juga sandaran hidup kita. Maka saudara-saudara, saya ingin mengajak kita dengan ucapan Santo Paulus tadi. Pikirkanlah dahulu perkara yang di atas, di mana Tuhan duduk dan berdiam, bukan perkara di bumi, dan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Memang di atas itulah perkara hidup kita yang terakhir, karena itulah tujuan hidup iman kita yang terakhir. Maka saudara-saudara, meski kita merayakan Paskah tahun ini di rumah saja, tidak bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman, tapi kita berkumpul dengan anggota keluarga-keluarga kita. Meski kita tidak bisa berjabatan tangan satu dengan yang lain mengucapkan salam Paskah, lebih-lebih kita tidak bisa menerima komunik kudus, tanda penyatuan kita dengan Tuhan yang kita cintai. Namun makna dan kemeriahan Paskah Tuhan tidak boleh berubah. Saya ajak kita, mari kita isi suasana hati kita masing-masing. Mari kita isi suasana keluarga-keluarga kita dengan kegembiraan. Dengan kegembiraan Paskah Tuhan. Sebab Paskah itu bagi kita harus menjadi pesta dengan sukacita, tidak berkesudahan. Karena kita yakin Tuhan yang bangkit akan setia menyertai kita dimanapun kita berada. Saudara-saudara, selamat pesta Paskah untuk kita sekalian. Tuhan sayang kita semua.